Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tidak pandai berterima kasih. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Redi Fakisya, NIM 68 2018 076. Apa saja sih yang akan dibahas di presentasi ini? Yang pertama adalah ciri-ciri orang tidak pandai berterima kasih. Yang kedua adalah contoh nyata orang tidak pandai berterima kasih. Dan yang ketiga, cara mengatasi orang yang tidak pandai berterima kasih. Sebelum masuk ke poin pertama, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu arti berterima kasih. Menurut KBBI, berterima kasih merupakan mengucap syukur, melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Langsung saja, kita masuk ke poin pertama dan kedua, yaitu ciri-ciri dan contoh orang tidak pandai berterima kasih. Yang pertama, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Terkadang, kita sebagai manusia sering sekali membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Contohnya, kita sebagai mahasiswa sering sekali membandingkan diri kita dengan teman kita yang mungkin lebih pintar, lebih kaya dalam status sosial. Hal itu dapat menumbuhkan rasa iri dan lupa ada begitu banyak karunia yang telah kita terima. Yang kedua, sering mengeluh. Contohnya, saat mendapatkan rintangan-rintangan kecil saja, kita sudah mengeluh. Biasanya akan berkata, "Duh, gimana nih? Yah, gimana nih?" Pada saat kenyataan gak sesuai keinginan. Padahal, banyak loh orang-orang yang ingin berada di posisi kita, tapi belum punya kesempatan. Yang ketiga, sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan dengan kemampuan diri sendiri. Terkadang, kita sebagai manusia lebih sering melihat kekurangan yang kita punya. Contohnya, kita sering merasa minder atau rendah diri, padahal setiap orang tentu dibekali kemampuan dan keterampilan spesial. Sadar akan kekurangan diri itu baik, tapi jangan sampai menjadikan hambatan dan muncul penyesalan. Yang ketiga, selalu melihat sesuatu secara pesimis. Contohnya, saat menghadapi sebuah masalah, kita selalu melihat sisi negatifnya dan langsung mundur dari masalah itu karena menganggap masalah itu sebagai kesengsaraan. Jika begitu, kita tidak pernah belajar mendapatkan hal positif di baliknya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi? Yang pertama adalah ubah mindset. Ubah mindset atau pola pikir kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Yang kedua, jangan terlalu sering berandai-andai. Ingin ini, ingin itu, bahkan kebutuhan yang sebenarnya sudah kita punya. Jika terlalu sering berandai-andai, membuat kita kurang bersyukur. Yang berikutnya, sesekali melihat ke bawah. Sekali melihat ke bawah di sini, artinya kita melihat kehidupan orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kemudian tingkatkan iman atau sering beribadah. Meningkatkan iman atau beribadah dapat membantu kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, melihat setiap peristiwa dengan positif. Setiap peristiwa yang kita alami pasti ada negatif dan positifnya. Jika kita lebih sering melihat sisi positifnya, maka kita akan lebih banyak bersyukur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.